Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul dan berbahagia dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan sosialisasi investasi. Yang terhormat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ahmad Muzakir STMSI. Yang terhormat Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ibu Asti Fatiani SMSI. Yang terhormat para pejabat pengawas di lingkungan bidang pengelolaan barang milik daerah, dan juga para peserta sosialisasi yang saya banggakan. Sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu. Di sini ada yang sudah pernah berinvestasi? Boleh acungkan tangannya? Oh ya, mayoritas sudah pada berinvestasi. Berinvestasi pada apa? Investasi pada obligasi, saham, tanah. Oh ya, mayoritas yang generasi X ini banyak kos-kosannya ya. Mantap. Kalau yang Gen Z banyak yang investasi di obligasi atau saham. Bapak Ibu sekalian, apa itu investasi? Investasi adalah penanaman modal terhadap aset tertentu dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Mengapa investasi itu menjadi penting? Karena nilai mata uang yang kita punya atau harta kekayaan yang kita punya saat ini nilainya itu akan berbeda atau akan turun di masa depan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada 100.000 di sini, itu akan berbeda nilainya dengan 100.000 yang di masa depan. Contohnya seperti ini. 100.000 pada tahun 2005, misalkan 21 tahun yang lalu, itu kita dapat belanja banyak ya Bapak Ibu. Tetapi kalau sekarang kita cuma dapat apa dari 100.000? Barang yang kita dapatkan dikit. Kemudian harga sembako juga pada naik semua. Itulah kenapa ada yang namanya itu inflasi. Inflasi harus kita hadapi, harus kita tantang agar nilai dari harta kekayaan kita itu tidak tergerus. Kemudian salah satu investasi yang menurut saya itu menarik pada saat ini adalah investasi pada saham. Tadi ada yang sudah mengacungkan tangannya, ada juga yang banyak yang menyebut investasi di saham ya, dan mayoritas Gen Z. Karena seperti ini, investasi di saham itu sekarang sudah lebih mudah. Tetapi sebelum ke sana, apa itu investasi saham? Investasi saham adalah penyetoran aset, penyetoran uang kepada perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan dari perusahaan tersebut. Mengapa investasi di saham itu menjadi penting? Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat indeks harga saham gabungan kita atau IHSG itu sudah turun 30% dari titik tertingginya. Yang mana banyak perusahaan-perusahaan itu sudah terdiskon murah sekarang ini. Dan ini adalah waktu yang tepat. Kemudian, apa kelebihan dan kekurangan investasi di saham? Ada 3 kelebihan dan 3 kekurangan investasi di saham. Yang pertama, kelebihan investasi di saham itu kita bisa mendapatkan dividen atau bagi hasil atas keuntungan saham. Apabila perusahaan Bapak Ibu mendapatkan laba, dan labanya itu konsisten stabil, atau malah growth hingga ke masa depan, dan juga perusahaannya memberikan sebuah kebijakan untuk memberikan dividen, maka Bapak Ibu akan mendapatkan cash atau uang dari perusahaan tersebut berupa dividen. Kemudian yang kedua itu capital gain. Capital gain adalah kenaikan atas harga saham tersebut. Jadi apabila misalkan Bapak Ibu nanam modal 100 juta di saham, kemudian harga sahamnya itu naik, itu
uang yang Bapak Ibu dapatkan itu tidak menjadi 100 juta lagi. Misalkan bisa menjadi 120 juta, 130 juta, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga akan mendapatkan bonus saham. Bonus saham ini kebijakan perusahaan di mana perusahaan memberikan bonus kepada pemegang sahamnya berupa saham tambahan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berinvestasi di saham ini ada 300 lembar saham, maka dengan mendapatkannya bonus saham, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan perusahaan itu menjadi 600 lembar saham. Kemudian 3 kekurangan dalam berinvestasi di saham. Yang pertama, mendapatkan capital loss atau kerugian atas saham. Misalkan harga perusahaan itu turun dan turun karena ada bad kinerja atau mungkin ada masalah. Itu biasa harga sahamnya turun dan turun. Jadi misalkan Bapak Ibu masukkan uang 100 juta ke sana, harga sahamnya turun menjadi 90 atau 80, maka uang Bapak Ibu nggak 100 juta lagi, jadi 80 juta misalkan. Kemudian yang kedua, mengalami suspensi. Jadi kalau misalkan perusahaan Bapak Ibu itu bermasalah dari segi tata kelola kinerja atau tata kelola keuangan, maka akan disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia atau pembekuan perdagangan saham. Jadi Bapak Ibu tidak dapat menjual atau membeli saham tersebut, tetapi Bapak Ibu masih punya hak atas perusahaan itu. Dan yang ketiga itu bisa di delisting. Delisting itu seperti perusahaannya mengalami benar-benar masalah yang kuat dari segi kinerja keuangan atau tata kelola dan sudah disuspensi selama kurang minimal 2 tahun, maka perusahaan tersebut akan delist dari Bursa Efek Indonesia. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menjual, membeli saham tersebut, dan perusahaan tersebut menjadi private atau bukan perusahaan terbuka. Maka dengan berinvestasi apapun itu, ataupun berinvestasi di saham, maka kita sendiri juga dapat membuat iklim investasi di Indonesia menjadi tumbuh dan lebih sehat dan liquid. Itulah kenapa marilah kita berinvestasi di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.